Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Bima Syaputra. Saya mahasiswa dari IIK Strada Indonesia yang sekarang sudah menginjak semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan materi terkait kenali bullying semenjak di sekolah dasar. Mungkin langsung saja saya masuk ke materi ya. Kita masuk ke materi. Oke. Di sini ada statement. Jika kalian pernah melakukan atau merasakan ejekan, permusuhan, atau pukulan, kalian bisa saja menjadi pelaku atau bahkan menjadi korban bullying. Kasus bullying di Indonesia. Kasus bullying pada anak merupakan fenomena gunung es. Kasus yang mencuat terlihat sedikit, namun faktanya sangat banyak. Mengakar terwariskan dari generasi ke generasi sehingga kurang terpantau oleh sekolah dan orang tua. Jadi kasus bullying ini tanpa kita sadari sudah menjadi sesuatu yang marak terjadi di lingkungan kita. Hanya saja terkadang kita membiarkan hal itu, padahal hal itu sangat merugikan, khususnya bagi korban bullying sendiri. Pandangan masyarakat mengenai kasus bullying hanya terjadi di tingkat sekolah SMP dan SMA, padahal banyak pula kasus anak saat usia 3 hingga 12 tahun. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Menurut catatan KPAI, kasus bullying merupakan kasus dengan peringkat pertama di Indonesia. Sebanyak 369 kasus diikuti oleh kasus tawuran, diskriminasi pendidikan, ataupun pungutan liar. Bullying menjadi ancaman di pendidikan kita. Menurut ICRW 2015 menunjukkan kasus kekerasan antar anak di Indonesia sebesar 84% lebih tinggi daripada tren di Asia sebesar 70%. Saja kita menginjak ke slide berikutnya. Nah, pahami karakter anak di masa sekolah, school age, usia 7 hingga 11 tahun. Kebanyakan anak menghabiskan waktu di sekolah. Anak memiliki motivasi dan kemampuan belajar yang tinggi sehingga mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Usia ini cenderung lebih sering mengalami kontak sosial. Pertemanan di usia ini lebih banyak melibatkan interaksi verbal, bahkan masa pembentukan karakter dan juga kepribadian. Jadi ini adalah tahap-tahap perkembangan anak usia 7 hingga 11 tahun secara mental. Saja, mari kenali bullying. Nah, ini adalah pokok pembahasan kita kali ini. Bullying dikenal sebagai penindasan, risak, atau perundungan. Segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Itulah pengertian dari bullying. Kata kunci dalam pemahaman bullying ada 3 karakteristik utama. Yang pertama, ketidakseimbangan kekuatan. Korban berada dalam keadaan tidak mampu bertahan melawan tindakan bullying. Contoh, pelaku berbadan besar sedangkan korbannya berbadan kecil. Pelaku berkelompok sedangkan korbannya sendiri. Jadi kasus bullying itu terkadang terjadi antara pelaku dengan korban itu tidak sama kedudukannya. Misal sudah dijelaskan dalam contoh PPT ini, pelakunya berbadan besar sedangkan korbannya berbadan kecil, otomatis bagi si korban akan menurunkan mental mereka untuk melawan si pelaku, sehingga si korban hanya pasrah diri saja. Lalu ada juga korban berkelompok sedangkan pelakunya sendiri. Kasus-kasus bullying yang sering terjadi. Kemudian karakteristik yang kedua, intimidasi, bertujuan menyakiti secara fisik
maupun psikologis. Berulang, dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Ya. Nah, disebut dengan bullying. Jadi kalau semisal kasus tersebut hanya terjadi pada waktu itu saja, mungkin itu belum bisa disebut bullying. Mungkin kita menyebutnya ejekan atau hinaan saja. Sedangkan bullying sendiri itu suatu kasus penindasan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Bullying sendiri menimbulkan beberapa bahaya jika tidak segera ditangani. Bullying menimbulkan ketakutan dan gangguan psikologi bagi si korban. Korban akan merasa trauma setelah dia mendapatkan perilaku bullying tersebut. Kemudian menimbulkan dendam dan budaya kekerasan. Nah, inilah biasa yang sering terjadi pada si korban setelah dia menerima kasus bullying. Korban akan merasa dendam dan akan melampiaskan rasa dendam tersebut kepada lingkungan di sekitarnya. Misalnya dia akan melakukan kekerasan dan sebagainya. Yang membahayakan nyawa. Nah, jika si korban tidak mau terbuka atau menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya kepada orang lain dan memendam sendiri perasaan tersebut, lama-lama korban akan terkena kerusakan pada mental dan psikologi, sehingga banyak kasus-kasus bullying yang korbannya bunuh diri akibat bullying tersebut. Untuk bentuk bullying sendiri ada 3, yaitu fisik, verbal, dan sosial. Fisik seperti memukul, menendang, mengeroyok, menjambak, dan sebagainya yang berbentuk fisik atau kontak fisik antara pelaku dan juga korban. Kemudian verbal, menertawakan, memanggil dengan nama julukan yang tidak disukai, mengancam, menggoda hingga marah. Dan sosial, tidak membolehkan teman ikut bermain, mengucilkan teman, tidak mau mengajak teman ikut belajar bersama, dan sebagainya. Kenali anak atau siswa Anda. Mana sih ciri-ciri anak rentan terkena bullying? Yang pertama, anak cenderung sulit bersosialisasi atau dalam tanda kutip culun. Culun di sini dimaksudkan yaitu jika si anak tersebut menghindari pergaulan sosial, cenderung menyendiri, sehingga teman-temannya akan merasa itu sebuah sasaran untuk dibully karena dia hanya sendiri, tidak memiliki teman. Kemudian anak yang fisiknya berbeda dari anak lain, contohnya kulit hitam. Nah, ini sering terjadi khususnya pada anak-anak sekolah dasar atau yang menginjak bangku sekolah. Kadang ada teman yang kulitnya sangat hitam, sehingga itu akan memicu untuk perilaku bullying sendiri. Pelaku akan mengejek si korban karena dia merasa ada yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Anak yang cenderung berbeda dengan anak lain, contoh berasal dari keluarga kaya atau sangat payah di mapel tertentu. Kenali anak atau siswa. Ciri-ciri anak yang suka membuli. Nah, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan bagi kita. Jika kita mendapati anak dengan karakteristik seperti ini, mungkin secara tanda kutip dia suka melakukan pembulian terhadap orang lain. Di sini ada yang pertama, anak yang cemburu karena merasa gagal dalam hal akademik. Jika dia merasa dirinya tertinggal dari teman yang lain dalam hal misal akademik atau sebagainya, dia akan membuli teman yang merasa ada di atas dia secara peringkat, secara kedudukan, dan sebagainya. Anak yang mengalami masalah dalam keluarga, anaknya terlalu dimanja di rumah, dan sebagainya. Anak yang menyaksikan bullying. Di sini ada beberapa kategori. Ada reinforcer, asisten, defender, dan outsider. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
jika Anda sebagai orang tua ingin menjaga anak Anda, menjaga lingkungan anak Anda bebas dari perilaku bullying. Pertama, perhatikan dan kenalilah dengan baik teman dari anak Anda. Jadi kita harus melakukan evaluasi setelah anak Anda bermain, atau kita melakukan penelusuran dengan siapakah anak Anda bermain, apakah temannya itu berperilaku baik dengan orang tua dan teman-teman yang lainnya dan sebagainya. Kemudian berikan pemahaman cara bergaul kepada anak Anda. Cara bergaul seperti ini, batasannya seperti ini, dan hal-hal yang tidak perlu dilakukan jika sedang bergaul seperti ini jika ingin memiliki teman yang baik. Disarankan teman dan lingkungan yang menurut Anda baik. Ajarkan cinta kasih antar sesama, buat kedekatan emosional dengan anak, dan sebagainya. Dan teman-teman bisa membaca sendiri ya di slide saya. Jika anak atau siswa Anda dibully, ajaklah anak Anda berbicara dan mencurahkan isi hatinya. Kebanyakan korban merasa takut dan tertekan untuk membicarakan apa yang terjadi. Nah, ini seringkali ditemui si korban dari kasus bullying itu, mereka merasa insecure untuk menceritakan kasus yang terjadi pada dirinya sendiri. Dia merasa tertekan, malu, takut, dan sebagainya jika sesuatu hal tersebut diketahui oleh orang lain, oleh orang tuanya, oleh saudara terdekatnya, dan sebagainya. Dia merasa dia direndahkan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan sebagainya, sehingga anak cenderung untuk menutupi hal tersebut. Bantu mereka untuk mengelola lonjakan emosi yang mereka rasakan. Nah, jika anak Anda dirasa mau curhat terkait kasus bullying yang terjadi pada dirinya, dan anak Anda dirasa sedang dalam emosi yang meluap-luap, sebagai peran orang tua yaitu untuk mengedukasi atau membantu mereka untuk mengelola emosi mereka, seperti halnya dengan menyalurkan kepada aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dan sebagainya. Jangan sampai anak Anda terbawa emosi dan sampai halnya kepada dendam, karena kalau sudah dendam itu sangat sulit untuk diobati dan bisa membahayakan si anak untuk melakukan hal-hal yang berbau kekerasan. Kemudian temukan cara untuk menghidupkan kembali harga diri mereka dan tidak mengingat kembali rasa malu dan benci dari diri sendiri. Tunjukkan kasih sayang besar untuk memperkuat perasaan diterima, dihargai, dan dicintai. Jika anak atau siswa Anda melakukan bullying, apa yang dilakukan? Jika kita posisi sebagai orang tua atau guru, segera ajak anak Anda bicara mengenai apa yang ia lakukan. Jelaskan bahwa tindakannya merugikan orang lain dan mengupayakan bantuan dari tenaga ahli agar masalah bertangani. Nah, jika dirasa anak Anda atau murid Anda sedang melakukan bullying kepada teman-temannya, coba dekati mereka. Katakan bahwa tindakan tersebut tidak boleh dilakukan secara terus-menerus karena bakal mengganggu mental dan psikologi dari si korban. Ya, jika korbannya itu mau menerima pelakuan dari si pelaku. Jika tidak, jika sampai ke bawah dendam, itu akan membahayakan bagi pelaku bullying itu sendiri. Nah, cari penyebab anak melakukan hal tersebut. Penyebab menjadi penentu penanganan. Apa sih penyebab orang melakukan bullying? Mungkin karena merasa dirinya tertinggal dari orang lain, masa orang lain itu berbeda dari dirinya. Kita harus mencari penyebab dari kasus bullying tersebut, karena hal itulah yang bisa dijadikan sebagai penanganan dalam kasus bullying itu sendiri. Posisikan diri untuk menolong anak dan bukan menghakimi anak. Nah, sebagai orang tua, jika ingin memberikan edukasi atau bimbingan terhadap anak, cobalah memposisikan diri kita sebagai anak Anda.
jangan sampai anak Anda merasa bahwa dirinya diintimidasi oleh kehadiran kita, yang pada awalnya kita berniat untuk memberi mereka pemahaman, justru mereka mengira kita sedang menghakimi mereka. Jangan sampai, karena percuma kita melakukan hal tersebut, karena Anda tidak akan memperhatikan. Kemudian ajarkan rasa empati terhadap sesama. Ajak anak Anda mengelola energi terhadap hal-hal positif. Ini sudah saya sampaikan pada slide yang tadi. Menetapkan aturan perilaku yang konsisten. Nah, jika kasus bullying terjadi di sekolah, apa yang perlu diperhatikan dan apa yang harus dilakukan? Pertama, membentuk nilai-nilai persahabatan. Di sini penting sebagai peran guru, yaitu membentuk nilai-nilai persahabatan antar siswa. Entah bagaimana caranya, seorang guru harus bisa membuat antar siswa satu dengan siswa lain tidak memiliki jarak antar siswa yang dalam kondisi berada, kondisi kaya. Kita harus mampu membuat mereka saling rukun dan hidup dengan baik. Memberdayakan siswa untuk prososial, aktif dan berprestasi. Membangun komunikasi yang efektif. Terima kasih. Itulah sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga manusia, pastinya memiliki banyak kekurangan dan kekhilafan di sana sini. Untuk penyampaian kata mungkin masih belepotan, karena di sini saya juga masih belajar. Intinya semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman semuanya.